Sudah lebih 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Ibu-ibu dan teman-teman, mari kita lanjutkan membaca kitab Hayatul Muhammad karya Hamid Ahmad At-Thahir, yang pada pekan lalu kita sudah sampai 25 kayaknya. sampai sekarang Nadhoro Muhammad ya. Bukan yang sebelumnya. Qobla sebelumnya. Kurang kau belajar sebelumnya 25. Oh, Bang Qobla. Oke. Baik, ya. Nanti ganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla wafati Abdul Muttalib wa fi lahadzat akhirati awsa waladahu Aba Talibin an yahfadha Muhammadan wa yar'ahu. Fakana Abu Talibin ni'mar ra'i wal kafilu li Muhammadin wa kana Abu Talib rajulan faqiran la mala lahu. Jadi sebelum meninggalnya Abdul Muttalib, nah pekan lalu kan kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah Muhammad ya, ibunya meninggal, kemudian diasuh Ummu Aiman, setelah itu diasuh oleh kakeknya, ya kan? Nah, kemudian sekarang pada periode berikutnya, gitu ya, sebelum wafatnya Abdul Muttalib, karena dia kan pasti sudah tua lah ya, kakeknya gitu. Sebelum meninggal, wafilah hadotihil akhirah ya, di di akhir-akhir kehidupannya gitulah ya. Auso waladahu Aba Talib. Jadi Abdul Muttalib itu berwasiat kepada anaknya, yaitu Abu Talib, an yahfadha Muhammadan, untuk memelihara Muhammad, menjaga Muhammad, wayar'ahu, dan memeliharanya, mengasuhnya. Fakana Abu Talib bin ni'mar ra'i. Jadi Abu Talib itu adalah sebaik-baik pengembala. Jadi dia apa namanya, profesinya sebagai pengembala ya. Wal kafilu li Muhammad. Meski demikian dia ini yang menanggung hidupnya Muhammad. Wa kana Abu Thalib bin rajulan faqiron. Padahal Abu Thalib itu orang yang fakir ya, dia nggak punya. Jadi Abu Thalib itu kan berarti bapaknya Thalib gitu kan. Kalau nama aslinya saya belum dapat dari beberapa buku yang saya baca. Tapi dia dipanggil Abu Thalib itu kan karena anak pertamanya namanya Thalib. Jadi namanya punya anak laki 4 kalau nggak salah itu. Thalib, Ja'far, Uqail, satu lagi Ali. Kan Ali bin Abi Thalib itu kan Ali. Thalib, Ja'far, nggak tahu mana yang sulung, mana yang bungsu gitu. Pokoknya dari keempat itu namanya Thalib yang pertama, maka dia dipanggil Abu Thalib, bapaknya Thalib ya. Lalu kemudian Uqail, kemudian Ja'far, nah lalu Ali bin Abi Thalib ini. Nah, karena Abu Thalib ini miskin, kehidupannya sebetulnya tidak berkecukupan gitu ya, sehingga dia dari 4 anaknya ini dibagi. Maksudnya misalnya si Thalib itu diasuh oleh paman Rasul yang lain, misalnya Hamzah, atau nanti satu lagi diasuh oleh Abbas, satu lagi kalau Ali bin Abi Thalib kan Ali tuh yang diasuh oleh Rasul ya, maksudnya yang bersama Rasul. Kemudian
Ja'far itu mungkin yang atau yang Ukailnya itu yang sama Abu Thalib. Tapi yang dibagi karena saking dia miskin gitu, nggak bisa menghidupi keempat anak lelakinya itu gitu. Nah, maka ini disebutkan dia adalah penggembala si Abu Thalib ini dan menanggung Muhammad fil kafalah, artinya menanggungnya. Kemudian bahkan Abu Thalib rojulan fakiran lama lalah, padahal Abu Thalib itu orang fakir, tidak punya harta. Walakin ma indakhala alaihi Muhammadun, namun ketika Muhammad itu masuk dalam rumah tangganya ya, di keluarga si Abu Thalib ini, hatta barakallahu lahu fi rizki. Lalu Allah memberkahi rizkinya. Wa raghma anna aulada Abi Thalib kanu katsiran, meskipun anaknya Abu Thalib itu banyak, illa anna Abu Thalibin kana yara fi Muhammadin waladan ra'ian muaddaban. Tapi meskipun demikian Abu Thalib ini melihat Muhammad ini adalah anak yang beradab, ya, muaddaban, ro'ian, anak yang baik. Fakana la yatiqu firaqahu. Jadi meskipun dia ini miskin, yang mungkin kalau dipikir secara rasional, menanggung hidup anak-anaknya sendiri aja nggak bisa gitu. Buru-buru malah bawa anak saudaranya gitu kan. Nah, tapi maka ini kan bisa jadi ada relevansinya dengan hadis Nabi yang mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang yang mengampu atau mengasuh anak yatim itu seperti nanti bersamaku di surga. Nah, kemudian Rasul kan memberi isyarat dengan 2 jari, saking dekatnya itu. Nah, ini barangkali juga dari pengalaman Rasulullah bagaimana ketika diasuh oleh Abu Thalib, ya, sementara Abu Thalib ini bukan orang yang kaya, dia orang yang ya kehidupannya pas-pasan gitu, masih harus menanggung anak dari saudaranya atau keponakannya ini. Nah, tapi karena memang Muhammad kecil ini, ya, Rasul ketika itu terlihat orang yang sangat beradab, sangat baik, maka Abu Thalib layatiku firaqahu, dia tidak kuasa untuk berpisah dengannya gitu. Wala ya'kulu illa ma'ahu. Nah, Abu Thalib ini tidak makan kecuali bersama Muhammad. Bal innahu la yakhussuhu bi ba'dhi ta'ami aksara min auladihi. Yakhussu, khosso yakhussu itu kan mengkhususkan. Mungkin kalau pakai bahasa kerennya memprioritaskan gitu. Jadi bahkan Abu Thalib ini memprioritaskan sebagian makanan itu lebih banyak diberikan kepada Muhammad daripada kepada anak-anaknya. Wa min ajaibi ma kana yahdutsu fi dari Abi Thalib. Nah, ini tadi yang saya jadikan narasi ya. Dan sebagian dari keajaiban-keajaiban yang lain, karena sejak kecil kan Rasulullah tuh Muhammad itu kan sudah banyak keajaiban pada dirinya yang itu diamati oleh orang-orang sekelilingnya. Jadi misalnya kemarin cerita tentang Halimah Sa'diyah gitu kan, yang awalnya dia bawa unta kurus kering gitu, tapi ketika yang naik di unta itu adalah Rasulullah Muhammad, nah itu untanya jadi lari kencang mendahului daripada unta-unta yang lain, ya kan. Terus kemudian ketika Rasul berada di rumahnya, mungkin kambing-kambingnya jadi deras air susu kambing-kambingnya itu. Kemudian, nah belum lagi nanti keajaiban-keajaiban yang lain ya. Misalnya sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika perjalanan dari Mekah ke Syam, nanti dilindungi oleh awan dan lain sebagainya itu kan. Nah, ini juga keajaiban ketika Rasul Muhammad tinggal di rumah Abu Thalib. Di antara keajaibannya itu apa? Anna auladahu idza akalu wahdahum.
anak-anak mereka itu kalau makan sendiri, ya, walam yakul ma'ahum, dan Rasul itu tidak gabung makan sama anak-anaknya Abu Thalib, lam yasba'u. Jadi anak-anaknya Abu Thalib itu nggak ngerasa kenyang. Mungkin ya kurang cukup gitu kali makannya ya. Fa'idha akala ma'ahum syabi'u. Tapi kalau pas makan terus ada Rasul di situ, ada Muhammad bersama dengan anak-anaknya Abu Thalib itu, mereka jadi kenyang. Hatta anna Abu Thalib kana yamna'uhum minat ta'am. Sampai kadang Abu Thalib itu kayak mencegah, melarang anak-anaknya untuk makan dulu gitu, jangan makan dulu. Hatta ya'tiya Muhammad, sampai datang Muhammad. Liya'kula ma'ahum, supaya bisa makan bareng mereka. Fa'idha akalu jami'an syabi'u. Nah, kalau mereka semua bareng-bareng makan, nah anak-anaknya siapa? Abu Thalib ini jadi kenyang gitu. Wa kanat Fatimah bintu Asad zaujatu Abi Thalib tuhibbu Muhammadan yal ukhra. Nah, Fatimah binti Asad, jadi banyak Fatimah ya. Putrinya Rasul itu namanya Fatimah. Lalu ini bibinya, ya istrinya Abu Thalib, ini juga namanya Fatimah. Nanti ada mungkin Fatimah-Fatimah yang lain ya. Seperti nama Asma itu juga banyak dalam sejarah Sahabiyah itu. Ada Asma binti Abu Bakar, ada Asma binti Umais, ada Asma binti Marsad, ada itu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu nama Siti, nama Wati, itu kan banyak banget kan. Wati binti siapa? Novi juga banyak. Dini juga. tergantung bintinya siapa kan. Gitu. Jadi ini istrinya Abu Thalib itu namanya juga Fatimah, tapi Fatimah binti Asad. Kalau Fatimah Az-Zahra kan bintu Rasulullah ya. Nah, ini dia tuhibbu Muhammadan yal ukhra. Jadi mencintai Rasulullah banget gitu. Siapa ini? Fatimah binti Asad ini. Kemudian Hiyal fakanat ukhra itu apa, teacher? Hiyal ukhra. Ya itu mungkin diartikannya itu ya sekali gitu aja sih, Mbak. Tuhibbu Muhammadan, ya dia tuh hiya itu untuk memperjelas gitu aja. Tuhibbu Muhammadan hiya, ya hiya kembali ke si siapa tadi? Fatimah itu tadi. Dia mencintai Muhammad, apa kalau misalnya mau diartikan itu ya dibanding yang lain gitu. Fakanat taju'u wa tut'imuhu. Jadi dia itu meskipun lapar, tapi dia itu ya memberi makan kepada Muhammad. Wa taksuhu khairul malabis. Memberi pakaian dengan sebaik-baik pakaian. Wa tamna'u nafsaha wa auladaha khairat ta'am. Jadi dia itu yaitu tadi sama antara Abu Thalib dan istrinya, yaitu Fatimah itu sering menahan atau mencegah, melarang anaknya untuk makan, ya, dan malah diberikan ke Rasul. Kama kanat tunadhifuhu. Nadhif itu kan artinya bersih ya. Tunadhifuhu itu membersihkan. Wa tadhanu sya'rahu. Mungkin ya kayak menyisir rambutnya gitu ya. Wa tufadhiluhu ala auladiha jami'an. Dan mengutamakan Muhammad atas anak-anaknya ya. Mbak, aku ganti laptop. Bentar ya, Mbak. Nah, sekarang gantian Mbak Dini atau Mbak Novi yang mau baca.
Oke deh, saya Mbak coba ya. Linda, Saya coba ya, ya, teacher. silakan. Wanadhara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila halin ammihi. Kemudian Muhammad nadhara melihat ya, melihat kepada perkara pamannya, fawajadahu faqiran sahiba ayalin, dan dia mendapati bahwa pamannya itu fakir, sahiba sahabat ayal itu apa, teacher? Ya punya banyak anak gitu loh Mbak kayaknya. Oh, punya banyak Dia anak. itu fakir dan punya banyak anak. Oh ya. Fa'arada an yusa'idahu. Kemudian dia ingin membantunya. Heeh. Faqarrara an yabda'a fi amalin yusa'idu bihi ammahu. Qarrara itu apa, teacher? Kororo itu memutuskan. Memutuskan untuk memulai Mm-mm. bekerja untuk membantu membantu pamannya. Akalnya aja. Au Oke. yahmilu anhu qalilan, atau dia membawa apa? Yahmilu anhu qalilan, membawa sedikit. Maksudnya gimana, teacher? Ya maksudnya ya meringankan sedikit lah gitu Oh, maksudnya. Heeh. kan sedikit. Wa yaruddu ilaihil ma'ruf alladhi asdahu ilaihi. Yaruddu itu apa, teacher? Menolak, Mengembalikan kepadanya. mengembalikan. Oh, dia eh, mengembalikan Maksudnya kayak kepadanya. ingin balas budi gitu loh Oh, Mbak. mengembalikan kebaikan gitu ya. Ya kan balas budi kan. Ya. Asdahu apa, teacher? Asda itu ya sebentar tak cari apa ini tadi tempatnya di kamus. Asda. Ya yang sudah dia berikan begitu asda. Oh ya. Kok Yang nggak sudah dapat dia. ya? Asdahu ilaihi, berbuat baik kepadanya. Ya iya gitu. Ya Jadi jadi kayak ingin membalas. balas budi. Mungkin bahasa sederhananya Atas gitu. gitu ya. Atas kebaikan dia Oh kepadanya. ya. Ya, membalas budi atas kebaikan kepadanya gitu ya. Mm-mm. Nita beda'a hayatul kifahi wal amali fayabda'u sahiru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi ra'yil agnami. Dengan memulai kehidupan apa, kifahi. Kifah itu struggle gitu. Jadi Oh, berjuang. memulai hidup berjuang dan bekerja Mm-mm. dengan apa, Lalu mulailah Muhammad Muhammad yang kecil, kecil itu. Ya, lalu mulailah Muhammad si kecil kecil itu Muhammad itu mulai menggembala kambing. kambing. Wa min syiddati hubbi Abi Thalibin libni akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kecintaan yang sangat gitu ya, Mm-mm. kecintaan Abi Thalib yang sangat kepada anak saudaranya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi Mm-mm. wasallam, karena yaj'aluhu ma'ahu fi kulli makanin yadhhabu ilaihi. Dia menjadikan bersamanya maksudnya membawa bersamanya pada Iya, setiap tempat jadi yang dia kunjungi selalu gitu. diajak kemana-mana gitu Ya, kira-kira. ya, membawanya kemanapun dia pergi gitu ya. Ah, Ya, kayak Ya, gitu. betul. Ya. Lagi atau gimana? Oh, gantian boleh? Oh, oke. Ya, Mbak Din. Ini maaf, ditutup lagi kameranya ya. Suka gini-gini, Mas Yan. Apa nih? Wazata marratin aroda Abu Talibin furuja ila syami fi tijaratin lahu. Wazata marroh, zata marroh apa ya? Eh, Marroh. Marroh itu ya suatu hari gitu. Upon Oke, pada time. suatu hari Abu Talib ingin pergi ke Syam Mm-mm. untuk berniaga. Mm-mm. Qabla khurujihi, dan sebelum dia pergi, nazara ila Muhammadin, dia mencari Muhammad. Mm-mm. Fa'ahassa bisyiddatil hubbi. Oh, dia melihat Muhammad. Mm-mm. Fa'ahassa siddatil hubbi lahu. Dia menyadari bisyiddatil hubbi, apa, kecintaan Ya, yang besar kepadanya gitu. jadi
makin cinta gitu. Wa ta'akkada annahu lan yastati'a firaqah wa ta'akkada dan ia apa ya, yakin gitu, Meyakinkan. pasti ya, yakin, memastikan, yakin bahwa dia lan yastati'u tidak Lan bisa, yastati'a, tidak lan 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 kan yastati'a buat mansub. tidak sanggup ya, tidak bisa gitu. Lan yastati'a firaqahu. Untuk berpisah dengannya gitu. Ya. Faqala Abu Thalibin, dan Abu Thalib berkata, Wallahi la akhruju illa wa anta ma'i. Demi Tuhan, demi Allah, saya tidak akan pergi kecuali kamu bersama saya. Falan tufariqani abadan. Dan falan, maka lan tidak akan berpisah dari saya selamanya gitu. Ah, betul. Oke. Lanjut satu lagi. Dua-dua lah. Oke. Wa fi at-tariqi, di perjalanan kanat tashiru sawami'ur ruhbani. Kanat ada tasiru, nggak tahu ada Sawami, banyak gitu kan. tantashir itu tersebar rahib-rahib ini ya, tentang rahib ya. Sawami itu kan ada penjelasannya di bawah kan. Asawami jam'u sauma'ah. Wahia makanun yaskunur ruhbanu lil ibadah. Jadi mungkin artinya Tempat ini. semacam kuil. Oh, tempatnya berarti ya. Tempat buat ada ibadah. banyak tersebar apa sebenarnya, ya tempat-tempat rahib gitu ya, tempat-tempat ibadah itu. Kuilnya para rahib. Allazina kanu ala ilmin bi awsafi nabiyyi akhiriz zamani. Oke. Allazi. Jadi rahib-rahib ini yang mereka ala ilmin, punya Jadi mereka ilmu itu gitu punya ya. pengetahuan Tentang ciri sifat-sifat Nabi. akhir zaman. Oh gitu. Tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Oh, sifat-sifat, oke. Sifat-sifat Nabi akhir zaman. Wa kanu qad qara'u, dan mereka itu sudah membaca sifat qara'u sifatu fi Taurat, sifat-sifatnya di Taurat, wal Injil dan Injil. Oke. Wa min haula'i karena ahadur ruhbani, dan dari mereka ada satu rahib, wa yusamma, namanya Bahiro, wa kana solihan, dan dia orang soleh gitu. Ya'rifu sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengetahui, mengenal sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, gantian Mbak Rinda. Wanadoro Bahiro ilal kofilatilati kotima fiha Abu Thalibin wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa'idha bihi yaro bomama. Dan Buhairo melihat Naduru ila al-qabilah, melihat pada kabilah yang kotimah yang datang. Yang bagaimana tidak? Yang datang, kodima itu datang artinya. Yang datang fiha kepadanya Abu Thalib wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faiza bihi yaro gomama. Tiba-tiba dia melihat gomama apa tidak? Gomama itu awan. Oh, tiba-tiba dia melihat awan. Ya. Fisamai, Di langit. Di langit tuzolilu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, menaungi gitu ya. Menaungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Watasiru ma'ahu ainama saro. Dan tasir apa tidak?
Ya tasir itu berjalan. Jadi awannya itu berjalan Berjalan. kemanapun Nabi tadi berjalan. Kalau ke kiri ya ikut ke kiri awannya. Kalau Nabi belok kanan ya ikut ke kanan gitu. Saro apa? Awannya berjalan kemanapun Nabi berjalan. Nabi juga berjalan. Wahadihi alamatun min alamati nabiyyi akhir zaman. Dan ini adalah pertanda dari tanda-tanda kenabian akhir zaman. Wa aroda bahiron saat ta'akuda min hadzan nabi. Ya, jadi Bahiro itu ingin meyakinkan gitu. Takut itu kan mempertegas, memperjelas, memperkuat, meyakinkan gitu artinya. Bahwa ini benar-benar nabi gitu ya. Inilah nabi itu gitu. Wan nadzara fi wajhihi. Dan dilihatnya wajahnya pada wajahnya. Fasona'a to'aman. Terus dia membuat makanan gitu. Dan menyajikan makanan. Wada al-qafilata jami'an lil akli. Dan maka memanggil kafilah itu bersama-sama untuk makan. Faqalu ya Bahiro kunna namurru alaika falam tasna lana to'aman falimadha hadhil marrah ya Bahiro kunna namurru namur apa tijarnya? Namurru itu lewat, maksudnya tuh gini, kami tuh udah sering lewat sini, kok kamu tuh nggak pernah buat makanan, gitu kan? Tidak pernah menyajikan makanan. Tidak pernah menyajikan makanan. Tapi kenapa sekarang jadi ya gitu. Terus kola bal antum duyufi. Sungguhnya kalau kamu tamu-tamuku. Faltatu jami'an wala yatakhallaf minkum ahad. Tak apa teacher ya? Tak itu ya kamin gitu, maksudnya datang ke sini gitu. Datanglah semua. Wala yatakhalaf minkum ahadan. Jangan ada yatakhalaf minkum ahadun. Jangan ada seorang yang tertinggal atau yang mendahului gitu. Ya, maksudnya suruh datang semua gitu loh kafilahnya tadi tuh. Atau misalnya jumlahnya berapa orang yang mau pergi berdagang ke Syam itu. Nah, itu dipanggil semua untuk dijamu makan sama si Bahiro tadi. Bahiro. Ya, terus Mbak Waja'u jami'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadzara Bahiro falam yajidahu faqala hal jitum jami'an dan jauh semuanya datang gitu ya ilah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bukhairah melihatnya dan tidak yajidhu itu apa muncul falam yajidhu tidak didapatinya Nabi Muhammad. Faqala hal jitum jami'an apa kalian sudah datang semua gitu. Qalu na'am illa gulaman sogiron. Ismuhu Muhammadun ja'alnahu fi rihalina. Mereka berkata iya illa gulaman sogiron, kecuali anak kecil namanya Muhammad yang dia ikut dalam perjalanan kami gitu kalau ngertiinnya. Yang ikut dalam saya fakolah idzan liyadhab ahadukum wal ya'tini bihi.
dia berkata, izannya apa itu? Jadi itu. Oh, jadi liyadhab. Nah, maka datang gitu. pergilah Jadi salah idzan satu itu dari kamu. idzan itu kayak dus gitu atau apa gitu ya. Artinya pokoknya ya udah apa Jika jadi demikian, jika demikian, jika demikian, liyadhab ahadukum pergilah salah satu dari ini kalian. maksudnya suruh manggil gitu. Coba pergi terus panggil ke sini gitu. Wa hadoro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa jalasah lito'ami ma'a qaumihi falamma farogol qaumu minat to'am. Dan hadirlah Muhammad SAW dan duduk makan ya, untuk makan bersama kaumnya. Duduk makan bersama kaumnya. Falamma farogol qaum. Falamma farogol ini. Farogo itu usai, selesai. Kan udah faida selesai. farogta fansop itu. Kalau sudah Ya. selesai satu urusan, maka berlelahlah lagi dengan urusan yang lain. Jadi setelah sudah selesai, kaumnya itu makan, ya. Wabaqiya bahiro Muhammadun SAW wahdahuma. Jadi si Bahiro tadi masih kayak menetap di situ lah ya, wa Muhammadun wahdahuma. Dan tinggal Muhammad sendiri gitu. Tadi kan kafilah kan, terus Muhammadnya ditinggal, lalu si Bahiro masih berada di situ. Wahdahuma itu berarti mereka berdua itu cuma sendiri gitu ya, ya maksudnya wahdahuma itu mereka berdua, tidak dengan yang lainnya tadi gitu kan. Terus udah dua Mbak, udah dua ya. Sekarang lanjut ke siapa Mbak Alia, ikutan baca. Oke, dijle bismillah. Qala Bahira ya gulamus tahlifuka billati. Kalau ini hamzahnya nggak wasol ya Mbak, jadi dibaca ya gulam astahlifuka. Astahlifuka. Okay. Ya gulam astahlifuka billati wal uzza. Berkata Bahira, hai anak muda, astahlifuka aku bersumpah gitu. Oh, oke. Aku bersumpah billati wal uzza dengan Allata wal Uzza. Nama berhala. Nama berhalanya ya. Antujibani ya. Antujibani amma as'aluka anhu. Aku tujibani. Jadi aku bersumpah pada Lata dan Uzza, kamu itu akan menjawab apa yang aku tanyakan padamu. Oh, oke. Antujibani amma as'aluka, yang akan aku tanyakan kepadamu. Qala, kemudian berkata, la tas'alni billati wal uzza syai'a. Ini kayaknya Nabi Muhammad berkata ya. Jangan bertanya. Jangan tanya aku dengan bawa-bawa Lata dan Uzza. Dengan membawa-bawa Lata dan Uzza. Oke. Fawallahi inni li'akrohuhuma. La'akrohuhuma. La akrohuhuma. La akrohuhuma. Fawallahi, demi Allah ya. Sungguh aku memuliakan. Loh enggak, aku membenci keduanya. Oh, akrohu, aku membenci keduanya. Oh, oke. Oh ya, akrohuhuma. Membenci keduanya, oke. Faqala idzan as'aluka billah. Kalau begitu aku bertanya dengan nama Allah. Kata Buhairah. Qala as'al amma badalat. Is'al, bukan as'al tapi is'al. Is'al, oh tanyalah. Tanyalah apa yang dari apa yang apa yang nampak darimu ya, maksudnya apa yang ingin ditanyakan gitu, tanya aja tanya. gitu. Oke, tanya Bada aja. Yabdu itu kan nampak artinya. Oke, tanya. Faraha Bahira yas'aluhu an umuri naumihi. Faraha ya Bahira roha
Roha itu ya memulai gitu. Jadi dia Memulai ya. mulai Mulai bertanya bertanya kepada Rasulullah tentang umur umur nih, umur perkara atau perkara ya, tentang urusan perkara tidurnya. tidurnya, oke, Mm, tentang tidurnya, wa ta'amihi, tentang makannya, mm, hatta kasyafa'an katifihi, mm. hingga Sehingga membuka katif itu pundak ya. Mungkin katif ya, mungkin tanda-tanda apa kenabiannya itu, sorry, karena oke. ada tanda kenabian itu. Jadi dia Iya, iya. penasaran atau ingin membuktikan dari Oke. kitab-kitab yang udah dibaca itu kan Iya, iya. akan ada tanda di Kenabian di tanda kenabian itu ada di di katifnya itu, pundak, di di pundaknya pundaknya. gitu. Ya. Terus Fara'a khataman nubuwati ala katifi, dan kemudian ia melihat khatamat, tanda kenabian di pada pundaknya pundak Rasulullah SAW. di pundaknya. Wa huwa ba'du sya'arati baina katifaihi, dan dia ba'du, dan sebagian sya'ara, Dia syarot itu ya tanda tadi. ya, sebagian tanda, dan Di itu adalah antara bagian dua dari pundak. tanda di antara tanda-tanda di pundaknya gitu ya. Ya. Mungkin ada tanda-tanda yang lain, mungkin begitu ya. Berarti ya, oke. Summa insorofa ya? Ansorofa? Insorofa. Insorofa. Summa insorofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Insorofa itu ya pergi. Ya pergi. Oh, pergi. Kemudian Rasulullah pergi. Faqala Bahira li Abi Talib. Kemudian Bahira berkata kepada Abi Talib, "Man hadzal ghulam? Siapa anak kecil itu?" Faqala ibni. Kemudian Abi Talib berkata, "Ibni, anak saya." Qala Bahira. Bahira berkata, "La, bukan. Ma huwa Itu bukan anakmu. Oke. Ma huwa itu bukan anakmu ya. Walakin yanbaghi an yakuna abawahu qad mata. Oh, akan tetapi anak Pasti ini yang bagi itu kan seyogyanya, artinya maksudnya semestinya gitu ya. Udah diartiin aja ini mestinya anak dari orang yang orang tuanya udah meninggal gitu. Jadi karena si Bahira itu udah tahu tanda-tandanya, itu mungkin dari anaknya yatim. Salah satunya anak yatim gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus Qala Abu Talib, na'am, mata abuhu wa ummuhu hubla wa matat ummuhu. Abu Talib berkata, betul, bapaknya telah meninggal dan ibunya hubla apa? Hubla itu hamil ya, ibunya pas hamil. Oh, ibunya hamil, dan sekarang jadi ibunya ayahnya meninggal ketika ibunya hamil. Oh, ketika ibunya hamil, wa matat, dan sekarang ibunya pun telah meninggal. Gitu. Oke, bagus, Mbak Al. Ya, lanjut. Sekarang Mbak Mira. Ayo Mbak Mir, ikut baca enggak? Ya, coba deh Ustazah ya. Oke. Bahiro, dan berkata Bahiro, sodakta itu apa sih? Kamu benar. Kamu benar. Farji bibni akhika ila baladika. Farji itu apa ya? Irji, pulanglah. Kembalilah. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Rajiun itu kan kembali. Nah, jadi kembalilah dengan anak saudaramu itu, maksudnya dengan keponakanmu itu, ila baladika, ke negerimu. Wahdar alaihil yahud. Ihdar itu waspada. Oh, jadi waspadalah terhadap orang Yahudi gitu. Ya. Oke. Falau arofuhu laqotluhu. Falau, maka jika arofu apa ya? Kalau dia mengetahuinya. Oh, kalau ia mengetahuinya, lakotalu apa ya? Niscaya dia membunuhnya.
Ibunya, oh ya. Jadi Buhairo Nah, ini atau Bahiro itu berpesan kepada Abu Thalib, ya, pulanglah kembali ke negerimu. Waspadalah pada orang Yahudi. Kalau mereka ini tahu tentang keponakanmu ini, maka mereka akan membunuhnya. Nah, terus lanjut Mbak Mira. Wa'ada ada Abu Thalibin ila Makkata. Wa ada kembali Abu Thalib ke Mekah. ya. Terus Waqad ta'akkada, maka sesungguhnya ta'akkada apa ya? ya, yakin tadi, dia semakin yakin Yakin Anna sesungguhnya libni akhihi bahwa keponakannya itu sya'nan. Bainan nas. Sa'nan apa ya Ustaz? Sya'nan itu urusan perkara gitu. Jadi pasti ada hal penting gitu kan. Bainan nasi jami'an, di antara manusia yang lain. Jadi pasti ini ada privilege atau apalah gitu. Ini orang pasti bukan anak biasa ini gitu. Sya'nun itu kan artinya bisa keadaan, bisa urusan. Terus setelah itu wa nazalat kalimatu bahiro fi uzunihi. Dan tidaklah hilang ucapan Bahiro itu di telinganya. Jadi kayak masih terngiang-ngiang gitu. Si Abu Thalib masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan oleh Bahiro tadi. Terngiang di telinganya. Apa yang dikatakan oleh Bahiro? Ihdzar alaihi huda. Ihdzar tadi apa? Ihdzar tadi. Ihdzar alaihil Yahud. Waspadalah kepada orang Yahudi. Nah, itu ya. Jadi itu yang terngiang-ngiang di telinganya Abu Thalib. Waspadalah pada orang Yahudi. Karena kan kalau kita runut dari cerita sebelum Nabi Muhammad itu cerita nabi-nabi sebelumnya kan orang Yahudi ada yang dibunuh kan, termasuk kayak Nabi Zakaria, lalu Nabi Yahya, terus Isa juga disalib, itu kan. Maksudnya yang mereka ingin itu, maka di Quran itu kan sering disebutkan wayak tulunan nabi goiri hak. Yahudi itu suka membunuh nabi mereka dengan tidak benar gitu, maksudnya dengan cara yang tidak benar. Nah, maka Buhairo ini atau Bahiro ini seorang pendeta yang mana karena dia solih tadi ya, maka dia sudah mewanti-wanti kepada Abu Thalib pamannya Rasul, ini dijaga anak ini ya, waspada pada orang Yahudi, takutnya kalau mereka tahu nanti membunuh gitu. Baik, nah ini pelajarannya. Mautu walidai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kayyakunallahu ta'ala huwa ra'i lin nabiyyi wala yar'ahu ahadun ghairahu. Jadi wafatnya, meninggalnya kedua orang tua Rasulullah itu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kayyakunallahu ta'ala huwa ra'i lin nabi. Supaya Allah Ta'ala sendiri yang mengasuh Nabi gitu. Tidak ada campur tangan, wala yar'ahu ahadun ghairahu. Dan tidak ada campur tangan orang lain untuk mengasuhnya gitu. Maka dari kecil sudah diberi yatim gitu, yatim piatu. Kan itu sebentar sekali kan pengasuhan dari satu keluarga ke keluarga lain itu. Misalnya ya ketika hamil sudah tidak punya bapak, ibunya hamil sudah tidak punya bapak, terus ketika lahir beberapa tahun, 6 tahun ya, berapa tahun itu udah nggak punya ibu kan, akhirnya diasuh oleh Ummu Aiman dan dibawa pulang dari Madinah ke Mekah itu sama kakeknya. Nanti kakeknya cuma berapa tahun gitu kan, udah meninggal lagi kakeknya sama Abu Thalib itu. Nah, maka di sini pelajarannya adalah
ini adalah ini menjadi takdir Allah untuk Rasul ya, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar Allah ini ingin menunjukkan bahwa yang mengasuh Rasulullah itu adalah Allah sendiri yang mengasuhnya. Ya, tidak ada layar ahad, tidak ada seorang lain yang mengasuhnya. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam a'dhamu mauludin fil wujud. Jadi Rasul itu dalam kenyataannya beliau itu a'dhamu maulud. Jadi anak yang teragung dalam kelahirannya. Amat barokatuhu. Jadi keberkahannya itu menyebar. Ulamakan di semua tempat. Zahaba ilahi kemanapun dia pergi. Ya kan, ketika mau dibawa ke kampung Bani Sa'ad, ya di tengah jalan aja udah banyak keberkahan yang diperoleh oleh keluarga Halimah Sa'diyah. Belum lagi ketika Rasul tinggal di rumah Halimah Sa'diyah juga membawa keberkahan. Lalu ketika Rasul diasuh oleh Abu Thalib juga membawa keberkahan ya. Termasuk keberkahan ya secara nyata yaitu tadi makanan. Ya bisa kita bayangkan kalau keluarga yang tidak mampu begitu ya mungkin ya seperti Abu Thalib itu tadi anaknya banyak terus dia nggak mampu. Jadi kan barangkali kalau dilihat secara zahir kan makanan itu tidak cukup gitu kan untuk anak-anaknya. Tapi dengan keberadaan Rasul di situ banyak keberkahan dalam rumah tersebut. Terus kemudian yang ketiga, Allahu Ta'ala yutahhiru qulubal anbiya. Jadi Allah itu membersihkan, mensucikan qulubal anbiya was sholihin. Hati orang-orang, hati para nabi dan orang-orang soleh. Min hadis syaitan. Dari bagiannya setan. Ya kan waktu dibawa ke kampung Bani Sa'ad itu yang peristiwa pembelahan dada Rasulullah itu kan. Nah itu Rasulullah ingin mensucikan, ingin membersihkan hati Nabi dari bagiannya setan yang ada di dalam hatinya itu udah dibersihkan. Yang keempat, dzaruratul amal fi hayatil insan. Pentingnya berbuat atau beramal dalam kehidupan manusia. Jadi menurut pengarang ini, dari kisah Rasul itu tadi kita mengambil pelajaran satu, kematian atau wafatnya kedua orang tua Rasul untuk menunjukkan bahwa Allah sendiri yang merawat, mengasuh Rasulullah. Yang kedua, Rasul itu adalah seagung-agungnya orang yang dilahirkan, ya, keberadaannya memberkati seluruh alam atau dimanapun tempat beliau pergi. Yang ketiga, Allah mensucikan hati para nabi dan orang-orang soleh itu untuk dibuang kalau ada bagian setan di dalam hatinya. Dan yang keempat, pentingnya kita itu bekerja dalam kehidupan manusia. Yaitu tadi kan Rasul itu mengajarkan tentang apa ya pentingnya kita bekerja gitu. Jadi nggak berpangku tangan gitu kan. Walaupun banyak misalnya sudah dijamin kehidupannya bahwa ada keberkahan, tetapi Rasul juga tidak berpangku tangan. Maka menjadi penggembala. Kemudian tadi kan diceritakan melihat keluarga pamannya itu dia iba, maka terus ikut menawarkan diri untuk ikut berdagang ke Syam gitu. Jadi dia punya etos kerja gitu ya, etos kerja yang kuat. Masih ada waktu? Terus saya tambahin dikit kalau masih. Tichle mau nanya sedikit boleh nggak Tichle? Mbak. Gimana Bal? Tichle, kan kalau nggak salah Nabi itu 3 kali ya dadanya dibelah untuk dibersihkan hatinya. Kapan aja yang pertama selain waktu di tempatnya Halimatus Sa'diyah, terus Isra, satunya lagi Isra Mi'raj ya? Iya, satu lagi Isra Mi'raj, satu lagi ya, kapan satu ya? Lagi saya enggak itu, enggak tahu. Ya.
Iya, ya aku penasaran karena sering dengar disebutnya 3 kali, tapi kapan 1 kalinya lagi? Ya udah, Belum ya dapat udah info nggak itu yang 1 kali. Iya, iya, iya. Yang mungkin Oke, pas oke. Isra Mi'raj dan pas bayi itu. Baik itu. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan sedikit. Ini sudah masuk ke ini berikutnya. Nggak apa-apa itu pertanyaan, Mbak. Nanti dijawab sendiri ya. Ma qoblal bi'tsah. Jadi apa yang sebelum diutus menjadi rasul. Ya, apa yang terjadi sebelum Muhammad ini diutus. Bi'tsah itu kebangkitan atau apa ya? Ya pengangkatan menjadi rasul gitu. Wasto dulumati Makkah allati kanat ghariqatan fi jahiliyatiha. Jadi di tengah kegelapan Mekah yang apa ya? Tenggelam dalam kejahiliahannya gitu. Nasya'ar Rasul. Rasul ini tumbuh. Nasya'a itu artinya grow up gitulah ya. Falam yasjud li sonamin minal asma mikoton. Dia ini sama sekali, koton itu artinya sama sekali. Apa kalau bahasa Inggrisnya ya? Sama sekali itu apa Mbak Din? At all. Pokoknya sama sekali itu bahasa Arabnya tuh ada koton, ada batah itu. Pokoknya sama sekali. Jadi sama sekali dia tidak pernah menyembah patung. Padahal itu tradisi orang jahiliyah. Suka naruh patung di Ka'bah gitu kan, disembah. Mereka punya nama-nama untuk patung mereka. Tapi ini Rasul tidak pernah. Walam yakun yaf'alu kama yaf'alu syababu Makkah minal lahwi. Dia tidak pernah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda Makkah minal lahwi, yang sukanya berfoya-foya. Kan lahwun itu artinya apa ya? La'bun walahwun. Wa mal hayatud dunya illa la'bun walahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau. Jadi dia tuh nggak suka main-main, bercanda atau sesuatu yang nggak ada gunanya gitu. Balkana masalan lil akhlaqit thayyibah. Masalan itu mungkin kalau bahasa kerennya itu role model gitu. Tapi Rasulullah itu menjadi role model untuk akhlak yang baik. Untuk contoh pada akhlak yang baik. Fakana sallallahu alaihi wasallam wasadiqul amin. Nah, Rasul ini orang yang jujur dan dipercaya. Alladzi ahabbahu ahlu Makkah jami'an. Yang dicintai oleh penduduk Mekah semuanya. Jadi dari kecil itu memang sudah nampak keistimewaan dari Rasul Muhammad ini. Wa bainama huwa saghirun, ketika dia masih kecil, idza bihi yusyariku fi naqlil hijarah libina'il Ka'bah. Dia termasuk yang ikut yusyarik itu sih berserikat ya. Mungkin dia kan berpartisipasi gitulah dalam naklul hijarah untuk apa memindahkan batu dalam pembangunan Ka'bah. Faqala lahu ammuhul Abbas. Berkata pamannya, salah satu dari paman Rasul kan ada namanya Abbas ya, berkata kepadanya, ij'al izaraka ala raqabatika. Jadikan kainmu itu di atas raqabah. Raqabah itu apa? Kayak pangkuan gitu ya. Fa'ala. Lalu dia melakukan. Fa'idza bihi yanduru ilas sama. Dia tiba-tiba melihat ke langit. Fayara man ya'muruhu bi an yu'ida izarahu kama kana. Lalu dia melihat ada yang memerintahkan untuk mengembalikan izar tadi atau kain tadi seperti semula. Walam yaro ahadun auratahu ba'da dzalika abadan. Nah, tidak ada seorang pun yang melihat auratnya selamanya. Mungkin izar ini apa sarung yang dipakai mungkin ya, kalau artinya sarung daleman. Sarung daleman. Dalemannya pakai sarung. Oh iya, iya. Nah ini soalnya itu tapi tidak terlihat auratnya itu, nggak ada yang lihat. Wali annahu ra'a ammahu Aba Thalib faqiran wa sahiba iyalin.
Ya, dia itu melihat pamannya itu Abu Thalib adalah orang yang fakir, dan punya banyak anak. Aroda an ya'mala li musa'adatihi. Dia ingin bekerja untuk menolongnya. Fabada'a awalan bi ra'yil aghnami fi Makkah. Nah, pertama memulai apa? Mengembala kambing di Mekah. Wa kanal anbiya'u qablahu qad ra'awul aghnam. Karena nabi-nabi sebelumnya itu juga pengembala kambing. Ya, Nabi Isa, ya, Nabi Musa ya juga enggak sih? Nabi Dawud, siapa itu? Pada penggembala itu. Nah, terus bawahnya. Berikutnya, Mbak. Wa inna fi ra'yil ghanam. Pak Novi belum digeser. Wa inna fi ra'yil aghnami fawaidu adidah. Jadi dalam menggembala kambing itu banyak faidah. Ya. Banyak faidah. Apa diantaranya? Anna ra'yal ghanami yastati'ul hifadhu 'alaiha. Jadi penggembala kambing itu pasti dia akan menjaga kambingnya. Wa hidayataha ila tariqis sahih. Terus mesti kan apa kambingnya itu kan pasti digiring ke tempat atau ke jalan yang benar kan? Misalnya penggembala itu kan nggak nanti gembalanya itu apa dia nyasar kemana gitu kan enggak. Jadi dia pasti diarahkan ke apa? Ke lapang, ke tanah lapang yang banyak rumputnya gitu kan, atau jangan sampai makan tanaman orang lain kan gitu. Nah, jadi pasti dia digiring, hidayatah itu ditunjukkan atau digiring ke jalan yang benar. Wa hifdzaha minadz dzi'ab. Kemudian menjaganya dari dzi'bun. Dzi'bun itu apa kayak serigala gitu ya. Wa dhaya, dan takut hilang, maka diawasi kambingnya itu. Wa hakadza yaf'alun nabiyyu yahdin nasa ila tariqillah. Demikianlah para nabi itu melakukan apa? Ya memberi petunjuk, menunjukkan manusia gitu. Menunjukkan manusia ila tariqillah, kepada jalan Allah, seperti penggembala tadi yang dia menggiring ke jalan yang benar. Nah, ini para nabi juga menunjukkan manusia ke jalan Allah. Badalan bin an yadkhulun nar, supaya tidak masuk neraka. Wa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama dzata marrah, ya. Ketika Rasul ini menggembala kambing, suatu hari idza bihi yasma'u sautal mazamir wat tubul. Tiba-tiba dia mendengar suara seruling. Tubul itu apa coba Mbak Rinda bisa bantu cari? Jadi kayak dia dengar suara seruling dan apa gitu ya. Fahaddatsathu nafsuhu an yadhhaba. Lalu dia berbisik pada dirinya pingin pergi. Pingin pergi lisimai hadzal lahwi, ya, karena mendengar ini tadi kama yaf'alus syabab, sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak muda. Faqala liro'in akhara kana ma'ahu ihfadli ghanami hatta adkhula Makkah fa'al huwa tsumma a'uda. Nah, karena dengar kayak ada suara seruling atau apa gitu ya, ada keinginannya untuk pergi kemana arah suara tadi. Mungkin ya pingin ikut, barangkali tuh kalau ada konser atau apa kan anak-anak muda gitu kan suka lihat konser atau ada apa gitu. Kalau zaman sekarang sih, kalau zaman dulu ya pokoknya karena ada suara seruling itu tadi. Jadi penasaran. Lalu Rasul ini bilang kepada penggembala yang lain, tolong jagain kambingku. Ya, aku mau ke Mekah. Nah, nanti aku kembali. Bilang begitu. Wantolaka Rasulullah ilal baitil ladzi kharaja minhu sautul mazamir. Lalu Rasul ini pergi ke rumah di mana terdapat suara seruling tadi. Fa'arafa annahu haflu zawaj. Nah, di situ tuh seperti ada pesta pernikahan gitu. Fanadzara ila hadzal bait, lalu melihat pada rumah ini.
Wa idza bihi yahdutsu lahul ajab. Nah, terjadi keajaiban lagi. Falaqad ahassa faj'atan anna syamsal harata tuqidhu min naumihi. Jadi seakan-akan tiba-tiba itu ada, Rasul ini merasa ada matahari yang panas. Kayak membangunkan dari tidurnya gitu. Naam. Laqad nama Muhammad. Dia tertidur di situ wa hafidhahu rabbuhu minal lahwi. Karena tertidur di tempat situ jadi tidak jadi menyaksikan tempat yang tidak berguna tadi gitu. Lahwun itu kan tidak berguna artinya. Falam yastaiqid illa fil yaumit tali. Dan dia itu baru bangun keesokan harinya. Fa'ada ila ghanamihi wa sahibihi. Lalu kembali ke kambingnya tadi. Wa hawala an yukarriru hadzal amra marratan ukhra. Karena tertidur di tempat pesta pernikahan tadi atau misalnya ada konser apa tadi, akhirnya ingin diulangi lagi keesokan harinya. Lakin hadatsa lahu ma hadatsa fil maratil ula. Terus nanti gitu lagi sama Allah dibuat tidur lagi, ketiduran lagi. Falam ya'ud ilallah wi abadan. Jadi selamanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ya. Tanya, Cer. Ya. Tadi dari tadi ini ada izabihi ini apa ya? Tiba-tiba. Jadi kayak suddenly gitu artinya kalau izabihi itu. Oh, oke. Ya, kalau iza itu artinya ketika. Tapi kalau izabihi itu ya kayak tiba-tiba gitu artinya. Seketika gitu. Artinya gitu. Oke, Cer. Thank you. Oke, Mbak, drum. Ya kan jadi ada suara seruling. Ya gitulah. Jadi alat-alat musik gitu kan. Dan drum. Oke. Baik, sampai sini dulu ya. Oke, itu pas di bintangnya. Baik, mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mbak semuanya. Terima kasih.